Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih sudah join di mata pelajaran kita pada kesempatan ini. Sebelumnya, kenapa ya siswanya sedikit sekali dan mana cowok-cowoknya yang lain? Ada yang tahu? Bermasalah jaringan, Ibu. Jaringan? Waduh. Oke. Andi Isla, kameranya. Tunggu. Sebelum kita mulai pelajaran, Novi tolong disiapkan teman-temannya dan salam. Istidadan, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Bahwa kita pernah dikuasai oleh tentara militernya Jepang di Indonesia. Sebelum itu, ada link absen yang saya kirim di grupnya kalian, tolong diisi ya. Dan sambil mengisi itu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ain, sedengar-dengar, Ain pernah jalan-jalan ya ke Jepang? Ya. Iya, Ibu. Ain, bisa nggak ceritakan apa hal positif yang Ain dapat ketika Ain jalan-jalan di Jepang? Jadi di Jepang itu tuh Ibu hal-hal kecilnya sangat diperhatikan. Contohnya kayak antri. Mereka sangat taat begitu antrinya. Tidak ada, mereka semua sabar antri, tidak ada yang kayak curang begitu kayak rakyat Indonesia yang biasa kita Semoga lihat. terutama kalian ya sebagai pelajar bisa menjadi ikon contoh bagi teman-teman kalian bagaimana kalian menerapkan disiplin positif yang ada di Jepang, terutama Ain yang sudah pernah jalan-jalan ke sana. Kemudian mengingat tentang Ain yang habis jalan-jalan di Jepang, sekarang kan masa pandemi, terutama teman-teman cowoknya kalian, saya dengar itu banyak yang suka keluar jalan-jalan, ngumpul-ngumpul, mumpung kalian alhamdulillah sehat selalu, tolong dijaga kesehatannya, dijaga jarak, jaga kondisi badannya, tubuhnya supaya sehat selalu, semoga kita dilindungi sama Allah terus. Kita akan masuk pada pembelajaran tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Video tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Tolong dicermati videonya, kemudian akan saya tanyakan beberapa hal tentang video tersebut. Silakan diperhatikan video berikut. Apakah videonya sudah diperhatikan? Ada masalah dengan videonya? Suaranya kedengaran? Enggak, Ibu. Ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Saya akan share slide yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Pada kesempatan ini, ada 2 indikator yang akan kita bahas, dan total ada 7 tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Yang pertama, indikatornya itu menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, yang terdiri dari 2 tujuan, menganalisis latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dan tujuan kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Indikator yang kedua yaitu menganalisis propaganda Jepang di bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Akan kubagi menjadi 5 kelompok sebentar. Namanya sudah akan di-share oleh Novi di grup kelas kita. Siapa-siapa yang akan mendapatkan bagian di kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebelum datang ke Indonesia, Jepang itu terlebih dahulu menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara. Kemudian Jepang juga menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pulau Hawaii. Ada kan di video? Kemudian dengan kekuatan militernya, akhirnya Jepang bisa masuk ke Indonesia. Karena Jepang berhasil masuk ke Indonesia, mau tidak mau, ada pernyataan penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Karena Belanda sudah tidak mampu lagi mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Dan akhirnya Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Ada di slide 8 Maret 1942, Jawa Barat. Sebelum kita lanjut materinya, bahwa ada yang ingin saya tanyakan. Berdasarkan video tadi, adakah yang bisa menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia? Faika, tolong dibantu menjawab.
sudah diperhatikan videonya tadi? Karena Jepang itu berpartisipasi dalam Perang Dunia Kedua dan untuk melancarkan gerakan 3A. Oke, pintar sekali. Makasih sekali, Faika. Ada alasan Saya itu kedua? dari sumber daya manusianya. Jadi Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia untuk mereka jadikan sebagai kekuatan tambahan dalam menghadapi sekutu. Pintar sekali jawabannya, Lady. Terima kasih. Silakan dilihat. Ini adalah pembagian kelompok yang sudah saya bagi. Pertama di bidang militer ada Ain, Adini, Aldian, Rias, dan Fania. Kelompok kedua di bidang politik, Lady, Wildan, Dila, Fasya, dan PK atau Faika. Bidang ekonomi, Bilbil, Valen, Amiri. Kalian dibagi menjadi 5 kelompok ini untuk membuat slide tentang propaganda Jepang berdasarkan bidang masing-masing. Slide-nya sudah saya siapkan di bawah. Pada kesempatan ini, kita lanjut saja slide yang saya buat. Pada pertemuan minggu depan, baru saya buatkan link untuk setiap kelompok. Silahkan join, lihat link yang saya share di grup. Itu adalah alamat untuk membuka Google Slide. Ada yang kesulitan untuk membukanya? Tidak, Ibu. Tidak ada, Bu. Silakan membuat slide-nya. Oke, saya cek ya. Sudah ada, siapa ini? Sudah ada Ain. Ain, propaganda Jepang di bidang militer, pembentukan peta. Ain, tolong itu siapa tahu ada jawaban lain yang lebih bagus. Diganti ya, propaganda Jepang di bidang ekonomi. Oke, kalau ada tambahan lain dari temannya, silakan ditambahkan masuk jawabannya ya. Kalian bisa diskusikan jawabannya kalian di slide ini. Kelompok selanjutnya, bidang sosial ada Novi. Novi, tolong dijelaskan nanti ya apa maksudnya ini. Sekali ternyata selama pendudukan Jepang menurutnya Novi, rakyat Indonesia itu kedudukannya lebih tinggi daripada bangsa sudah Eropa. Mengerjakan slide-nya, kita lihat hasil kerjanya kalian ya. Siap-siap kelompok 1 untuk presentasi ya, waktunya kalian untuk membacakan hasil kerja kalian maksimal 1 menit. Kemudian dilanjut kelompok 2 mengenai sesi tanya jawabnya. Kelompok 1 akan ditanya oleh kelompok 2, begitupun seterusnya ya. Oke, kelompok 1, silakan dimulai. Apa yang sudah Ain diskusikan dengan teman-temannya? Jadi propaganda Jepang di bidang militer itu yang pertama para pemimpin perjuangan yang ditawan Belanda, dia itu dibebaskan, kemudian diajak bekerja sama oleh Jepang. Dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Ibu, Oke, Lady, ada yang ingin ditanyakan? saya ingin bertanya mengenai mengapa mereka berani sekali untuk membebaskan, padahal tawanan politik tersebut bisa jadi bumerang bagi mereka untuk melawan kembali. Dari kelompoknya Ain mau langsung menjawab atau butuh waktu dulu? Atau Boleh kurang langsung mengerti? dijawab. Oh, langsung. Iya, keren sekali. Silakan Ain. Oke, jadi mengapa Jepang berani sekali membebaskan tawanannya? Jadi menurut saya, Ibu, itu merupakan salah satu taktiknya. Terima kasih presentasinya, sangat keren. Terima kasih juga keaktifannya. Semoga kalian bisa aktif terus dalam setiap pembelajarannya saya dan guru-guru yang lainnya. Pada kesempatan ini kita akan menutup pelajaran tentang pendudukan Jepang di Indonesia atau lebih tepatnya awal masuknya Jepang di Indonesia. Tapi sebelum itu, saya minta satu orang di antara kalian ada tidak yang bisa menjelaskan pelajaran apa, hikmah apa yang bisa ditarik dari pertemuan kita tentang masuknya Jepang di Indonesia. Silakan Isla. Jadi kesimpulannya itu Jepang datang ke Indonesia karena ada yang mau dicari seperti SDA-nya, SDM dan lokasinya Oke, di terima Indonesia. kasih Isla. Dalam kehidupan sehari-hari yang mau saya bilang, sama yang disebutkan oleh Isla, ketika kalian punya keinginan, punya tujuan, silakan perjuangkan apa yang menjadi tujuannya kalian. Selanjutnya, silakan masuk di Google Classroom, itu saya tunggu kalian untuk menjawab jam 12 siang ini ya. Oh iya, ada lagi. Minggu depan itu wajib menggunakan Google Slide, jadi tolong di-download.
tanpa terkecuali karena akan kulihat keaktifannya kalian. Jadi penilaiannya saya individu dan ditanyakan tentang pertemuan hari ini atau pertemuan minggu depan. Cukup sekian pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas keaktifannya. Semoga pembelajaran kita bernilai ibadah di sisi Allah dan tetap jaga kesehatan kalian. Jadi silakan ditutup pembelajaran kita pada kesempatan ini. Salam dan berdoa. Istilah dan doaan salaman Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, sampai jumpa minggu depan.